Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam kami dari Pia Raja untuk seluruhnya saudara-saudara kami dimanapun berada. Salam sehat. Saya mau bertanya lebih dulu kepada saudara-saudara sekalian, apa kabarnya? Tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, dan tetap semangat. Khususnya pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kali ini saya mau bertanya kepada kita semua, apakah kita betul-betul sehat? Namun bila kita kurang sehat, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kesembuhan. Tapi bila kita sedang menghadapi masalah, problem, kita mohon Tuhan memberikan hikmat dan petunjuknya serta kekuatan untuk menghadapinya. Tapi kalau kita sekarang sedang berduka cita karena kehilangan saudara kita yang kita kasihi, suami, istri, orang tua kita, biarlah kita mohon Tuhan memberikan penghiburan buat saudara-saudara semuanya. Baiklah, tidak berpanjang lagi saya mengundang kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nats khotbah pada Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Marilah kita dengarkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian bunyinya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu pujian bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tertinggi dari ciptaan lainnya. Dan hanya satu-satunya ciptaan Allah yang menurut gambar dan rupanya. Kita bisa lihat dari teks tadi, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Istilah yang kita pakai untuk itu adalah imago Dei. Apa artinya? Imago Dei artinya rupa Allah. Artinya Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki diciptakan Allah, sama halnya perempuan diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Bukan yang dimaksud secara fisik manusia sama dengan fisik Allah. Bukan demikian.
Melainkan saudaraku, menurut rancangan dan kasih Allah sendiri manusia itu diciptakan, di mana rancangan Allah terhadap manusia yakni memiliki 3 martabat luhur, yakni memiliki akal budi, memiliki hati nurani, dan memiliki kehendak bebas. Di samping itu juga saudaraku, Allah juga memelihara kehidupan manusia itu dan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memelihara dan untuk beranak cucu serta berkuasa atas ciptaan-ciptaan lainnya. Ini berarti Allah memberikan mandat itu kepada manusia agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan atau ekosistem di tengah-tengah dunia ini. Baiklah Ibu Bapak sekalian, saya mengundang kita untuk merefleksikan secara bersama. Nats khotbah Minggu Trinitatis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditegaskan manusia diciptakan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan. Manusia bukan diciptakan di luar Tuhan. Sebagaimana iman percaya dari bangsa Israel, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai imago Dei. Nah, hal inilah kita juga mempercayai bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar dan rupanya. Saudaraku, dalam penciptaan itu yang berperan adalah Allah yang disebut Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama halnya penciptaan terhadap yang lain. Allah Bapa yang menciptakan itu juga Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati di kayu salib, dan bangkit serta naik ke surga. Dan Allah di dalam Roh, yaitu Allah yang memberikan penghiburan, penguatan, sukacita bagi umatnya. Saudaraku, pemahaman ini memang sangat sulit bila kita mengenakan logika kita berpikir. Tetapi hanya dengan iman saja kita bisa mengerti mengapa itu bisa terjadi. Itulah yang kita rayakan pada hari Minggu ini, yakni Minggu Trinitatis, bahwa Allah sungguh sempurna melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Dia yang mencipta, Dia yang memelihara, Dia yang menyelamatkan, dan Dia yang melindungi. Oleh karena itu, keterlibatan Allah Trinitatis dalam penciptaan secara khusus terhadap manusia, maka manusia hendaknya menyadari bahwa dia dilahirkan ke dunia ini adalah dalam rangka rancangan Tuhan baginya. Maka seharusnya sikap manusia adalah mengikuti kehendaknya, bukan mengikuti hawa nafsunya atau kemauannya sendiri. Dengan demikian juga bahwa manusia secara otomatis yaitu menghargai ciptaan Tuhan terhadap yang pertama manusia sesamanya. Namun menghargai manusia yang lain penting sekali, saudaraku. Karena hidup kita hidup di dalam sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Antara
si A dengan si B. Dan begitu juga antara si B dengan si A. Namun apa yang terjadi dewasa ini saudaraku, bahwa sudah bergeser tugas panggilan itu. Sudah bergeser manusia memahami fungsinya, perannya, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk sesamanya. Yang terjadi manusia itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya, kedudukan dan jabatan sekalipun, dengan menghalalkan segala cara. Praktek-praktek ini bukan hanya di tengah-tengah masyarakat secara umum, di kalangan gereja pun terjadi. Saling sikut menyikut, saling merendahkan, menindas, menjatuhkan nama baik sesamanya, bahkan mengeksploitasi sesamanya, menghina, mengejek, dan lain sebagainya. Nah, inilah bahayanya kepada manusia apabila dia melupakan bahwa Allah menciptakan dia. Bukan dia lahir begitu saja di dunia ini, tapi pasti ada maksud Allah mengapa kita dilahirkan, kita diciptakan di tengah dunia ini. Selain daripada itu, di kalangan masyarakat umum, bahwa terjadi di tengah-tengah keluarga pendiskriminasian terhadap anak satu dengan yang lain. Ini ibaratnya dalam satu keluarga, anaknya yang berhasil, anaknya cantik-cantik, itu sangat dipuji-puji. Tapi ketika dijumpai anaknya kurang pintar, anaknya ada kurang sempurna di dalam tubuh, jasmani, itu tidak ditampakkannya. Itu tidak dipuji-puji seperti itu, ibu bapak sekalian. Nah, inilah yang juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja. Ya. Orang-orang yang bergereja itu dilayani. Bagaimana orang-orang yang tidak bergereja juga? Apakah dilayani? Ini juga satu perenungan buat kita. Sesungguhnya saudaraku, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati manusia. Itulah kelebihannya Tuhan dari kita. Dia sangat mampu melihat hati yang diciptakannya ketimbang kita sendiri, saudaraku. Bila dipandang manusia dari sudut pandang Allah, tidak ada sebenarnya yang dibanggakan prestasi manusia sekalipun, karena manusia itu semuanya sudah berdosa. Namun saat mengingat kasih dan perhatian Allah, pemazmur berkata, "Ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau memperhatikannya? Ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau memperhatikannya?" Luar biasa pemazmur ini. Dari kita bisa baca Mazmur 144 ayat 3. Dia mengenali siapa dirinya, bahwa dia tidak layak sebenarnya diperhatikan, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, dia merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikian juga saudaraku, kita diajak untuk bersikap menghormati sesama kita. Kita diajak untuk bersikap menghargai dan mengasihi sesama kita. Karena jelas dalam diri seseorang itu terdapat kemuliaan, hormat. Kemuliaan dan hormat. Ya. Bila kita
mengejek sesama kita, memburuk-burukan sesama kita, sama saja kita menghina penciptanya, yaitu Allah itu sendiri. Karena Mazmur 8 ayat 6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa bukan? Allah menciptakan manusia itu seturut rupa dan gambarnya. Dan bahkan dikatakan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Begitu berharganya bukan manusia itu di mata Tuhan. Tapi satu perenungan bagi kita. Bagaimana respon kita terhadap Allah yang telah menciptakan kita, menjadikan kita, dan memahkotai kita dengan kemuliaannya dan hormat Tuhan ada pada diri manusia itu. Refleksi yang paling penting adalah kalau kemuliaan Allah ada di dalam diri kita, hormat Allah ada dalam diri kita, bagaimana kita memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, memuji Tuhan dalam segenap hidup kita. Bukan sebaliknya, diri kita yang dipuji-puji, diri kita yang harus dihormati, dihargai, diri kita yang harus disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Boleh dikatakan sudah terbalik. Boleh dikatakan manusia condong sudah jatuh pada gila hormat, gila kekuasaan, tanpa disadari bahwa Tuhan memberikan itu kepada saudara dan saya, kepada semua manusia yang diciptakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diberi tugas, mandat dari Allah. Mengapa? Ini menunjukkan Allah itu sungguh peduli untuk keberlangsungan hidup dari seluruh yang diciptakannya. Itu pertanda Allah pemelihara akan seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaan Allah pasti ada maksud dan tujuan mengapa dia diciptakan. Kemudian seluruhnya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Allah memberikan mandat sepenuhnya kepada manusia. Tugasnya kepada manusia yaitu menguasai. Menguasai bukan berarti mendominasi, memiliki dengan arti suka-sukanya. Bukan demikian saudaraku. Makan sendiri, bukan. Dia harus betul-betul memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Meneliti, peduli terhadap lingkungannya. Itu artinya menguasai. Kemudian merawat, memelihara. Sebagaimana diri kita rawat, kita pelihara, demikian juga terhadap lingkungan di mana kita berada. Kita rawat mereka dan kita pelihara mereka. Seberapa besarkah kita menyadari bahwa pentingnya kita memelihara lingkungan kita ini dimanapun kita berada. Entah itu kita berada di tengah-tengah pepohonan atau kita berada di pertambangan-pertambangan, ya. Bagaimana kita bisa hidup
sejahtera tetapi tidak merusak tatanan kehidupan itu. Demikian juga kita diberikan tugas untuk berketurunan. Jumlah penduduk dunia sekitar 7 miliar kurang lebih. Sudah banyak ya. Bagaimana kita juga memelihara ini? Bahwa Indonesia sudah lama mencanangkan keluarga berencana. Tapi ada juga orang yang tidak peduli dengan ini. Tapi pesannya adalah Tuhan menginginkan manusia itu berketurunan. Demikian juga adalah menaklukkan atas ciptaannya. Pengertian menaklukkan ini bukan berarti manusia itu semena-mena terhadap ciptaan lainnya. Mirip dengan menguasai. Tetapi menaklukkan ini berarti manusia diberikan hikmat, akal budi, juga kebebasan untuk menjaga kelestarian daripada lingkungan tersebut. Di sini terlihat bagaimana Allah mengatur akan tatanan kehidupan seluruh yang diciptakan. Tidak ada satupun ciptaan yang tidak diperhatikan oleh Allah. Sungguh Dia menaruh keadilannya kepada seluruh ciptaannya. Artinya adalah keseimbangan penting kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita menjaga keseimbangan ekosistem yang sangat penting kita perhatikan. Itulah yang harus disadari oleh manusia, secara khusus kita umatnya yang percaya kepadanya. Agar menerima mandat yang mulia dari Allah dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas panggilan itu. Demikian juga sebagaimana dalam Konvensi HKBP 1996 pasal 5 halaman 131 sampai 132 mengatakan bahwa HKBP terpanggil untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Termasuk juga Ibu Bapak, secara ekumenis gereja-gereja dunia yang disebut WCC, World Council of Churches. Demikian juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia menekankan hal yang sama. Mereka juga memberikan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Mereka juga prihatin bila ada terjadi bencana-bencana alam akibat ulah manusia karena keserakahan. Demikian juga dalam teks Markus 16 ayat 15 dikatakan di sana, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Sudah jelas bukan bagi kita bahwa Alkitab sendiri berbicara agar kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dengan demikian maka pentingnya kita umat percaya memiliki kesadaran yang tinggi, bukan hanya sekedar terhadap lingkungan hidup, tetapi memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap lingkungan hidup. Bila kita mengetahui permasalahan lingkungan hidup di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, termasuk Indonesia, saudaraku, contoh polusi. Polusi ada di mana-mana, baik di udara maupun di laut, di danau. Sudah tercemar banyaknya. Contoh kita lihat di Danau Toba atau di daerah lainnya. Dulu indahnya tempat itu, tetapi sekarang sudah tidak karena pencemaran air akibat limbah dari pabrik-pabrik atau dari mana? Dari cucian kah dan lain sebagainya.
sudah merusak tatanan kehidupan manusia. Demikian juga perubahan iklim. Kita sadari bukan? Ketika seharusnya dia musim kemarau, terjadilah hujan. Yang seharusnya musim hujan, terjadilah kemarau. Itulah yang tidak bisa dipastikan, saudaraku. Demikian juga penipisan sumber daya alam. Pembuangan limbah. Eksploitasi dari hutan-hutan atau kita sebut illegal logging. Bukankah ini menambah kesusahan kehidupan kita? Maka sebenarnya kehidupan lingkungan kita yang dimana kita berada adalah situasi yang tidak sehat, tidak aman. Saudaraku, kerusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Banyak negara semakin gagal melindungi hak-hak manusia dan juga hak-hak alam semesta itu. Padahal saudaraku, ekosistem yang sehat menjamin terpenuhnya berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas pangan, hak atas papan, hak atas kesehatan, hak atas air, hak atas budaya, hak atas sanitasi. Namun hak-hak itu sekarang sudah mulai bergeser, sudah mulai terganggu karena keserakahan manusia semata-mata. Tanpa sadar manusia itu atau sadar sudah menghancurkan lingkungan hidup. Bila hancurnya lingkungan hidup berarti manusia sebenarnya juga sudah hancur. Apalagi sekarang ini secara global dunia sedang mengalami masalah besar dan mengancam nyawa manusia, yakni akibat pandemi COVID-19. Dengan adanya musibah ini, marilah kita semua meningkatkan kecintaan kita kepada lingkungan hidup di mana kita berada. Dengan sungguh-sungguh menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan di mana kita berada. Di samping itu, kita patuhilah protokol kesehatan dari pemerintah dan kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu dari kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita lebih baik dari sebelumnya. Apalagi aspek ekonomi, pendidikan, dan peribadahan sudah terganggu. Karena itu Bapak sekalian, marilah kita tetap menjaga keadaan lingkungan kita. Bagian yang ketiga, Minggu Trinitatis dalam topiknya pada minggu ini mengatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya, kiranya kita yang diciptakan oleh Tuhan menunjukkan kemuliaan Allah. Baik dari perkataan kita, baik dari perbuatan kita, maupun dari sikap hidup kita. Agar orang lain bisa juga bercermin dari kehidupan kita. Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang sungguh luar biasa menciptakan kita, menjadikan kita, dan kita diberi mandat yang sepenuhnya dari Allah kepada kita. Patutlah kita memancarkan kemuliaan Allah tersebut di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, bukan kita yang dipuji-puji, tetapi terpujilah Allah yang telah hadir di tengah kehidupan kita. Dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, Allah menciptakan kita dalam kemuliaannya. Mari kita sambut perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah, di mana mengingatkan kami ketritunggalan Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah sempurna bekerja, berkarya untuk kehidupan manusia dan kehidupan ciptaan lainnya. Tuhan, biarlah lewat firman ini kami diingatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan kami, baik perkataan, perbuatan, dan sikap kami, sehingga orang lain semakin mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami manusia. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami. Amin.